Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang sampling teknik atau teknik pengambilan sampel. Oke. Yang nantinya akan dibahas itu adalah yang pertama definisi baik itu sampel, kemudian juga teknik samplingnya. Tapi nanti juga kita akan sedikit membahas tentang populasi, karena populasi dan sampel itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pengambilan sampel, dan kemudian apa saja macam teknik sampling. Oke, untuk yang pertama, definisi dari sampel. Populasi dan sampel itu merupakan unit atau kelompok yang memiliki bentuk atau karakter tertentu yang sengaja dipilih agar dapat diambil datanya yang dapat digunakan dalam penelitian yang telah dirancang. Nah, populasi sendiri adalah keseluruhan dari kelompok yang akan kita ambil datanya. Jadi kelompok orang gitu ya. Tapi mereka mempunyai satu kesamaan, ya. Nah, kemudian untuk sampel, kalau sampel itu merupakan bagian dari populasi. Populasi tadi kan besar ya, atau bisa dikatakan kalau dari segi kuantiti atau jumlahnya besar kalau populasi. Sedangkan sampel itu hanya bagiannya saja. Jadi sampel itu bagian dari satu populasi penelitian yang nantinya digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Jadi secara gampangnya lah ya, sampel itu dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh satu populasi. Pengambilan ini cara pengambilannya ya. Sampel itu hanya mengambil sebagian dari populasi yang ada. Bagaimana cara mengambilnya? Itu diatur dalam yang namanya teknik sampling atau teknik pengambilan sampling. Nah, tujuan dari sampel atau mengambil sampel itu untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan atau ketika melakukan penelitian. Contoh, populasi terlalu banyak atau terlalu besar atau jangkauan yang terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Semisal begini, kalau populasinya ada 1000, kalau kita mau melakukan penelitian untuk skripsi, 1000 itu kan besar jumlahnya ya. Jadi kita tidak bisa itu mengambil populasi tersebut sebagai sampel. Atau semua anggota dari populasi tersebut kita jadikan responden. Kita tidak bisa. Kalau kita mau membuat skripsi ya, kenapa tidak bisa? Karena terbentur waktu, tenaga, dan juga uang. Oke. Kenapa harus adanya sampel? Kenapa disampling atau mengambil sampel? Itu karena pada beberapa kasus sebagian populasi atau sampel tersebut bisa jadi sudah cukup untuk mewakili keseluruhan populasi. Jadi kalau semisal populasi kita 1000, kita bisa mengambil sampelnya berapa? 100 atau 200 yang sekiranya mewakili dari populasi tersebut. Jadi kita tidak perlu tuh ambil 1000 responden dari populasi tersebut. Nah, populasinya kan ada 1000, responden kita tidak perlu ada 1000. Gitu ya. Nanti kalau semisal populasi dijadikan sampel ada lagi namanya. Tetapi kalau di sini sampel itu perlu untuk dilakukan kalau semisal populasinya terlalu besar ya. Kemudian contohnya begini. Jika kita mau melakukan penelitian kinerja karyawan gitu ya, maka populasinya adalah kita pakai contoh nama kantor ya. Kita mau meneliti kinerja kantor A.
Gitu. Maka populasinya adalah semua karyawan di kantor A tersebut. Contoh, karyawannya berjumlah 120 orang. Itu populasi. Contoh lain, kalau kita mau melakukan penelitian tentang perilaku pembeli di mall, maka populasinya adalah siapa? Yaitu pembeli di mall tersebut, orang yang membeli di mall tersebut. Berarti kalau sekedar berkunjung bisa nggak dijadikan populasi? No. Karena apa? Pembeli dan pengunjung itu kan berbeda. Kalau pembeli sudah pasti dia sudah melakukan pembelian. Tapi kalau pengunjung kan belum tentu bisa dia itu dijadikan sebagai responden. Kita tidak bisa memasukkan dia sebagai populasinya kita. Masuk populasinya saja tidak, bagaimana dia bisa dijadikan responden gitu ya. Karena apa, kan dia sekedar berkunjung. Bisa dikatakan dia cuma window shopping, cuma lihat-lihat saja, tapi dia tidak melakukan pembelian. Jadi dia tidak termasuk dalam populasi dari pembeli di mall. Nah, kalau seperti ini kan berarti ada banyak sekali gitu ya. So ini emang agak tricky kalau kita mau memilih responden atau orang-orang yang bisa kita jadikan responden atau orang yang bisa kita berikan kuesioner. Nah, bagaimana cara memilih pembeli yang cocok untuk dijadikan responden? Itu nanti akan dibahas dalam teknik sampling. Ada caranya, bagaimana caranya memilih orang yang cocok untuk dijadikan responden apabila kita kasusnya adalah itu tadi. Kita mau meneliti pembeli di mall. Oke. Jadi sampel yang baik itu kesimpulannya itu dapat dikenakan pada populasi, yaitu sampel yang bersifat representatif atau mewakili ya, atau dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Oke, next adalah tujuan penggunaan sampel. Tadi sudah kita bahas ya. Tujuan penggunaan sampel itu adalah membantu peneliti dalam mengatasi tadi ada berbagai keterbatasan. Ada populasi yang terlalu banyak, keterbatasan tenaga waktu dan biaya, dan juga asumsi awal bahwa populasi bersifat seragam. Kemudian tujuan dari pengambilan sampel sendiri yang pertama adalah mendefinisikan populasi. Mendefinisikan populasi yang diamati gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Kemudian yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat karena tiap kasus itu kan ada kemungkinan menggunakan teknik sampling atau metode sampling yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menentukan nih teknik sampling yang tepat untuk misal penelitian kita sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Kemudian tujuan yang last but not least melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, kalau tadi adalah definisi dari sampel, maka ini adalah definisi dari teknik sampling. Jadi, teknik sampling itu adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Ini ada beberapa pendapat ya dari beberapa ahli. Yang pertama tentang teknik pengambilan sampling menurut Supardi merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Kemudian kalau menurut Sugiono pengambilan besarnya sampel harus sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Jadi yang sudah kita bahas tadi ya, sampel itu harus merepresentasikan atau mewakili populasi. Itu menurut Sugiono. Kemudian yang terakhir menurut Margono, penentuan sampel harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi. Sama ya dengan pendapatnya Sugiono ya. Nah, kemudian macam teknik dari pengambilan sampel
itu ada dua. Teknik sampling itu ada dua. Yang pertama probability sampling. Dia itu ini ya, random gitu sifatnya, acak gitu. Nah, teknik pengambilan sampel di probability sampling ini secara acak ya. Kemudian dia itu memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan yang sama atau probability atau kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian teknik yang kedua itu adalah non-probability sampling. Dia itu non-random sampling, jadi dia itu diambilnya tidak secara acak. Berbeda dengan probability sampling, kalau di non-probability sampling tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Untuk probability sampling sendiri, ini ada 5 metodenya yang bisa dipilih. Ini bukan berarti kalian itu harus menggunakan semua yang ada di sini ya. No, tapi disesuaikan dengan penelitian kalian. Untuk probability sampling, yang pertama ada simple random sampling, dia tuh sampelnya diambil secara acak sederhana. Kemudian yang kedua adalah systematic random sampling, diambilnya secara sistematis. Kemudian stratified random sampling, diambilnya secara berstrata. Yang keempat, cluster random sampling, sampel diacak berdasarkan area atau wilayah. Kemudian yang terakhir dari probability sampling adalah multi-stage sampling atau dia bertingkat. Untuk yang pertama adalah simple random sampling. Bentuknya adalah seperti ini. Pengambilan simple random sampling atau sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang paling sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Jadi contohnya yang atas itu kan populasinya gitu ya. Kemudian kita tinggal ambil saja tuh yang kuning-kuning itu, yang di atas kita tinggal mengambil, kemudian kita jadikan dia sebagai sampel. Nah, kelebihan dari kita jangan bahas kelebihan dulu ya. Contohnya dulu deh. Contoh pengambilan sampel metode acak ini atau simple random sampling ini, kita membutuhkan 15 sampel dari populasinya 90 orang. Kecil ya. Jadi peneliti itu atau kita itu bisa membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Jadi kita bikin tuh 90 undian. Undiannya jumlahnya 90. Setelah kita sudah dapat, kita masukkan ke sebuah wadah, kemudian kita ambil undiannya sejumlah 15. Setelah kita pertama kali ngambil sampel, maka nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan agar populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Tadi kan sudah dikatakan bahwa semua yang ada di dalam populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel ya. Kemudian setelah diambil, tadi kan diambil ya, katakanlah dari 90 itu secara acak diambil 15 deh, udah kita berarti sudah punya sampel 15 seperti yang sudah kita butuhkan. Tapi itu kan cuma 90, enteng. Nah, kalau semisal kita butuhnya 1000 gimana? Kita menggunakan caranya yang sama, menggunakan undian. Gampangannya pakai sistem arisan deh. Dibuat lintingannya sejumlah 1000 buah. Bisa dikasih nomor saja karena kan kita punya datanya ya, sejumlah 1000 orang yang populasi. Kemudian kita tulis angkanya atau kita tulis namanya.
Kemudian kita pilih. Setelah kita tulis, kita linting, kita masukkan dalam wadah, kita kocok, kita ambil sejumlah yang kita butuhkan. Tapi kebayang nggak bikin lintingan 1000 buah? Pusing ya, capek pasti. Nah, kira-kira ada atau tidak sih cara yang mudah atau yang cepat untuk membuat simple random sampling ini? Ada. Solusinya adalah menggunakan Microsoft Excel. Hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk menentukan sampel. Link video nanti akan saya taruh di description box. Jadi nanti kalian bisa belajar juga tentang simple random sampling menggunakan Microsoft Excel. Oke. Yang berikutnya adalah systematic random sampling. Oh, sorry, tadi belum dijelaskan kelebihannya ya. Kelebihan dari simple random sampling, dia tuh mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error pada penelitian. Jadi kan karena sistemnya undian, walaupun kita sebagai peneliti yang mengambil undian tersebut, tapi kan kita tidak punya kita tidak bebas memilih nih. Oh, saya maunya yang angka sekian nih, maka saya yang ambil adalah nomor sekian. Kan tidak, karena semuanya bentuknya lintingan. Makanya tadi sudah dikatakan bahwa semua anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Tetapi ada kelemahan dari simple random sampling. Walaupun simple, tetap saja dia ada kelemahan, yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Rendahnya jaminan berarti bisa dikatakan sampel yang diambil atau sampel yang tadi sudah dipilih dari undian belum tentu dia bersifat representatif populasi yang dituju. Oke, yang kemudian adalah systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel tersebut dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola itu umumnya pada teknik ini mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Ini. Jadi kalau tadi yang disimple itu kan tinggal ngambil. Tapi kalau systematic random sampling bisa dibilang mereka suruh ngantri. Populasi yang suruh ngantri, kemudian kita bakal pilih. Kalau dari data, kita pilih nomornya yang ada kelipatannya, gitu ya. Contoh, kita mau mengambil sampel dari jumlah populasi sebanyak 40 orang. Jadi, katakanlah kita mau memilih dari orang-orang yang mau masuk ke dalam sebuah ruangan. Mana yang mau kita dahulukan untuk masuk terlebih dahulu dari 40 orang ini? Kita bisa mengizinkan atau memberikan kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk masuk ke dalam ruangan itu dengan urutan kelipatan 4 semisal gitu ya, kan tadi ada 40, kelipatannya 4, maka yang akan diambil sebagai sampel adalah 4, 8, 12, 16 dan seterusnya sampai dengan 40, karena tadi kan populasinya ada 40 gitu. Nah, kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu caranya lebih cepat, lebih mudah juga. Dan juga cara ini memudahkan peneliti karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Jadi kita tinggal minta populasi yang kita punya untuk ngantri kayak tadi ya, yang ada di gambar ini. Kemudian kita tinggal pilih yang kelipatannya yang mau kita tentukan, apa kelipatan 5 atau kelipatan 4 atau kelipatan 3 dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian kekurangan atau kelemahan dari metode ini adalah kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak.
Semisal orang yang ngantri itu selang-seling cewek cowoknya itu tidak ditentukan di awal. Jadi nanti ketika kita milih dengan menggunakan sistematik atau berkelipatan, ternyata yang masuk semuanya cewek atau semuanya cowok, tidak ada ceweknya. Nah, berarti kan nantinya menjadi tidak terwakili itu populasi, karena seharusnya kita membutuhkan laki-laki dan perempuan, kita membutuhkan cewek dan cowok supaya populasi tersebut terwakili. Nah, itu kelemahannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah stratified random sampling. Teknik ini melakukan penentuan sampel dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu, seperti tingkatan tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, ini gambarnya. Jadi, mengelompokkan anggota populasi tersebut. Oke. Kelebihannya, dia tuh mampu untuk memastikan adanya variasi sampel yang serupa. Ke double ini ya. Kemudian menurunkan variasi dari secara keseluruhan di dalam suatu populasi. Kemudian mampu membagi metode pengumpulan data. Akan tetapi dia itu ada kekurangannya, yaitu tidak dapat digunakan setiap penelitian. Beberapa kondisi harus dipenuhi agar bisa digunakan dengan benar. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi setiap anggota populasi yang sedang dipelajari, dan kita harus mengklasifikasikan masing-masing menjadi satu, yaitu menjadi satu ini subpopulasi ya. Contoh, peneliti mau menugaskan setiap mahasiswa di Fakultas Ekonomi pada sebuah universitas dan membagi menjadi 4 subpopulasi. Ada sarjana pria, sarjana wanita, lulusan laki-laki, dan lulusan perempuan. Jadi kita ada 4 subpopulasi ya. Nah, pengambilan sampel secara acak dilakukan untuk setiap subpopulasi berdasarkan representasinya di dalam populasi secara keseluruhan. Oke lah, kita anggap lulusan laki-laki terdiri dari 45% dari populasi. Kemudian jika ukuran sampel penelitian adalah 100, maka ia memiliki 45 sarjana laki-laki. Karena lulusan laki-laki hanya terdiri dari 20% populasi, maka 20 lulusan laki-laki dipilih untuk menjadi sampel. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu populasinya kita, baru kita acak. Kemudian yang berikut adalah cluster random sampling. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Kalau yang tadi stratified ya. Stratified itu kan kita mengelompokkannya tuh tingkatannya, atau juga tadi ada mahasiswa dikelompokkan menjadi sarjana dan juga mahasiswa yang aktif ataupun alumni gitu ya. Tapi kalau cluster random sampling ini dikelompokkannya menurut area atau tempat domisili masing-masing. Tujuannya adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya begini, peneliti ingin melakukan penelitian supaya bisa mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di kota Y terhadap program pemerintah daerah. Maka peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar di kota tersebut, baik pada tingkatan kecamatan, desa, hingga dusun. Keunggulan atau kelebihan dari teknik ini yaitu umumnya lebih murah daripada pengambilan sampel acak sederhana atau bertingkat karena memerlukan biaya administrasi dan perjalanan yang lebih sedikit. Kemudian juga sesuai untuk populasi yang sangat besar. Kalau semisal kita mau melakukan penelitian satu kota,
Kan agak sulit kalau kita mau meneliti keseluruhan warga dari satu kota tersebut. Maka kita lebih baik mengklasterkan, contoh kecamatan kota A timur, A barat, A utara, A selatan. Nah, dari masing-masing kecamatan ini nantinya kita bisa ambil sampelnya. Oke. Nah, kemudian kelemahan dari teknik ini yang pertama adalah rentan terhadap bias. Jika klaster yang mewakili seluruh populasi dibentuk berdasarkan opini yang bias, kesimpulan tentang keseluruhan populasi juga akan menjadi bias. Bukan bias idle ya, ini mbak-mbaknya jangan salah tanggap dulu. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah pada umumnya sampel yang diambil menggunakan metode klaster rentan terhadap kesalahan pengambilan sampel yang lebih tinggi daripada sampel yang dibentuk menggunakan metode pengambilan sampel lainnya. Jadi lebih banyak errornya nih kalau kita mau menggunakan cluster random sampling. Kemudian yang berikutnya adalah multi-stage sampling. Namanya aja multi-stage. Ya, berarti ya ada beberapa tahapan. Oke. Jadi kita menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Disebut juga sebagai teknik sampling acak yang bertingkat. Dan secara singkatnya lah ya. Ini merupakan penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Di sini salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Selain itu, kita juga perlu tahu nih kalau multi-stage sampling ini merupakan case khusus dari cluster sampling. Jadi breakdown-nya. Multi-stage sampling ini breakdown-nya dari cluster. Tadi kan di cluster juga sudah kita singgung sedikit ya. Kalau kita mengelompokkan populasi itu berdasarkan areanya. Semisal dari kota kita breakdown jadi kecamatan, setelah itu kelurahan, kemudian dusun. Oke. Kenapa tadi dikatakan kalau multi-stage sampling ini merupakan case khusus dari cluster sampling? Karena pada tahap kedua, sampel tidak diambil dari semua elemen yang terdapat pada cluster. Akan tetapi, beberapa elemen tertentu nantinya akan dipilih secara acak. Selain itu, dalam teknik ini minimal digunakan dua teknik yang berbeda. Contoh, simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, dan juga cluster random sampling. Jadi menyamplingnya itu beberapa tahap gitu ya. Nah, ini kan karena special case, maka harus ada syarat. Jadi syarat yang harus dipahami, yang pertama adalah populasinya cukup homogen, jadi sama gitu ya. Kemudian jumlah populasinya sangat besar. Entah itu kota, entah itu provinsi, ataupun negara. Kemudian yang berikutnya adalah populasi menempati daerah yang sangat luas. Jadi sulit untuk dijangkau gitu ya. Jadi memang harus dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tersedianya kerangka sampel yang membuat unit yang terkecil. Nah, kelebihan dari teknik sampling ini, yang pertama adalah dia tuh lebih detail, karena kan setelah kita kelompokkan per ada kota, kecamatan, bahkan sampai RT gitu ya, maka dia tuh akan jauh lebih detail dan keterwakilannya menjadi lebih besar ya. Kemudian kontrolnya menjadi lebih mudah karena kesalahan yang tak
apa ya, kesalahannya tuh pokoknya lebih kecil lah, karena tadi lebih detail. Contoh kalau yang RT itu loh, RT mendata sesuatu dari warganya. Itu kan salah satu contoh dari multi stage. Tapi dia memang tujuannya bukan untuk ngempling, untuk penelitian, no ya. Mereka punya ada maksud dan tujuan yang lain. Mungkin contohnya kayak bantuan, kayak gitu, bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian juga dia lebih biayanya lebih relatif kecil. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kalau anggota dari sampel itu dapat lebih representatif atau mewakili. Kemudian kelemahannya, yang pertama adalah estimasinya sulit, prosedurnya sulit, gitu ya. Kemudian memerlukan perencanaan yang lebih cermat, dan pengujiannya juga akan lebih sulit karena kan multi stage. Kemudian yang berikutnya ada non-probability sampling. Di sini juga ada 5, yaitu proposing sampling, dia berdasarkan pada pertimbangan peneliti. Kemudian snowball sampling, teknik pengambilan bola salju. Kemudian saturation sampling, populasi sama dengan sampel. Ini yang tadi kita bahas di awal sedikit ya. Kemudian yang keempat adalah accidental sampling, pengambilan sampel secara tidak sengaja. Kemudian yang terakhir adalah kuota sampling, menentukan kuota atau jumlah dari sampel terlebih dahulu. Yang pertama adalah purposive sampling. Ini juga dikenal dengan nama judgment sampling ya. Judgment atau judgmental sampling. Merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan juga dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi-kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Kalau kalian nyangkanya, loh berarti yang milih sampel ini penelitinya sendiri. Ya, jadi sampelnya dipilih langsung oleh peneliti. Ini gambarnya. Jadi peneliti melihat sebuah populasi. Dia mikirnya gini, saya maunya sama yang ganteng saja. Kalau penelitinya cewek ya, saya maunya sama yang ganteng-ganteng saja. Maka yang dipilih adalah yang ganteng. Atau kalau semisal penelitinya cowok, saya maunya sama yang cantik-cantik aja. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dari metode ini adalah tujuan dari penelitian itu dapat mudah terpenuhi. Sampel juga dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian karena kan peneliti kan pasti paham toh kebutuhan dari penelitiannya itu apa, maka ketika dia memilih responden atau sampelnya, dia sudah tahu nih kriterianya nanti akan seperti apa gitu. Tetapi ada kelemahannya nih. Karena sifatnya adalah subjektif, maka jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi itu tidak terjamin gitu loh. Dia mau meneliti tentang efektivitas kosmetik semisal ya. Tapi yang dipilih orang-orang yang sudah cantik-cantik atau yang sudah ganteng-ganteng yang sudah jadi gitu loh. Padahal dia tuh mau menelitinya itu tentang efektivitas produk kecantikan merek A. Kemudian dia memilih sampelnya adalah orang-orang yang memang sudah cantik dan juga ganteng. Itu kan subjektif. Padahal orang yang dia pilih itu belum tentu dapat merepresentasikan apa yang dia butuhkan. Kan bisa jadi itu sampelnya menggunakan kosmetik lain.
bukan kosmetik yang dia teliti. Gitu. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah snowball sampling. Bisa dikenal juga dengan teknik pengambilan bola salju. Teknik ini, bola saljunya seperti apa? Nih contohnya. Contoh gambarnya, ilustrasinya itu seperti ini. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Biasanya dengan wawancara ya kalau untuk snowball sampling ini. Karena ketika kita mau menggunakan snowball sampling itu ada kondisi tertentu. Ya. Ketika kita melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini, artinya kita itu dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Biasanya ini sifatnya ya, mungkin yang sifatnya rahasia atau juga sensitif, penelitiannya sensitif gitu ya. Contohnya kayak kita mau meneliti tentang perilaku pembelian penyintas kekerasan seksual atau keputusan pembelian makanan merek tertentu pada penderita HIV atau kelompok waria atau kelompok-kelompok khusus lainnya, di mana akses untuk masuk mendapatkan datanya mereka itu agak sulit. Pendekatannya menggunakan apa? Snowball sampling, teknik samplingnya. Jadi kita sebagai peneliti nih, kita kenal dengan ini. Contoh dia adalah penderita HIV ya. Maaf bagi para penderita HIV. Kita kenal dengan dia. Setelah kita wawancara, kita bisa bilang nih ke si A ini ya. A, tolong dong kasih tahu ke teman kamu untuk bersedia jadi respondenku, misal. Nanti si A ini dia akan memberitahukan kepada B, C, D tentang penelitian yang kita lakukan. Tujuan kita mau melakukan penelitian itu apa. Jadi nanti si B, C, D ini ketika mereka bersedia untuk kita jadikan responden, nanti kita tinggal tanya lagi nih ke si B, C, D ini. Kalau kamu punya teman lagi yang penderita HIV, saya boleh minta tolong untuk dihubungkan dengan beliau supaya lebih mudah untuk melakukan wawancara, kita semisal. Nah, begitu juga dengan orang yang ini nih, ketika kita minta tolong dengan ini, maka dia akan memberitahukan juga kepada teman-temannya yang lain untuk diminta kesediaannya untuk menjadi respondennya kita. Oke. Nah, kelebihan dari metode atau teknik sampling ini yaitu yang pertama, cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Tadi sudah disinggung di awal ya, sebelumnya. Nah, kemudian memungkinkan peneliti untuk dapat menjangkau populasi yang sulit dijadikan sampel bila menggunakan metode pengambilan sampel lainnya. Oke, katakanlah kalau semisal kita mau melakukan penelitian tentang penderita HIV, kita bisa minta datanya ke rumah sakit, tapi kan belum tentu rumah sakit itu mau memberikan datanya, karena itu kan sifatnya rahasia toh. Jadi karena kita kesulitan mendapatkan datanya, kita bisa menggunakan teknik snowball sampling ini. Kita minta tolong pada satu orang, kemudian kita bisa dihubungkan kepada orang-orang yang lain. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, lebih cepat untuk menemukan sampel. Rekomendasi atau rujukan itu dapat memudahkan dan juga cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tadi kita mau wawancarai si A, kemudian kita minta A untuk memberitahukan pada si B, C, D dan lain sebagainya. Jadi targetnya tuh tepat gitu ya.
Kemudian juga hemat biaya. Karena rujukan itu dapat diperoleh dari orang yang pertama. Jadi kita langsung saja menemui responden yang kedua, ketiga yang tadi saya sebutkan B, C, D itu tadi ya. Maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari misal. Kemudian penelitian dapat dimulai meskipun kurangnya sampel. Misal ya, kita kebutuhan sampelnya itu ada 50. Tapi kita baru dapat sampelnya cuma baru satu. Apakah penelitiannya sudah bisa dilakukan? Bisa. Kan tadi kita tanya ke satu orang, kemudian dari satu orang ini kita mintain tolong untuk menunjukkan teman-temannya yang lain. Gitu ya. Kemudian tadi walaupun sampelnya baru satu, tapi seiring berjalannya waktu, sampel itu akan kita temukan dalam proses pengambilan data. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita tuh bakal dapet kok datanya juga gitu. Asalkan orang yang pertama atau orang yang kita mintai tadi memang bisa dipercaya gitu satu ya. Dan dia bisa menunjukkan. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya adalah pengambilan sampel ini dapat membantu kita menemukan karakteristik tentang populasi yang kadang kita tuh nggak sadar di awal gitu. Semisal tadi penderita HIV ternyata dia punya karakteristik yang lain yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Semisal dari sisi psikologisnya yang berpengaruh terhadap hal lain, karena kita contohnya kalau dari pemasaran ya, saya kan pemasaran. Semisal kita mau meneliti tentang perilaku pembelian kosmetik pada penderita HIV, tapi ternyata mereka punya karakteristik unik lainnya yang saya tidak ketahui di awal, bahwa ternyata mereka ketika mereka memilih produk itu ada komposisi dalam produk tersebut yang menjadi pertimbangannya mereka gitu semisal ya. Kemudian kelemahan dari teknik sampling ini, kesalahan atau bias pada penelitian ini tuh tidak dapat dihitung atau tidak dapat ditentukan. Kemudian juga sulit untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diperoleh. Kita tidak tahu tuh populasinya ada berapa, realnya tuh ada berapa. Mungkin ya kalau berdasarkan berita mungkin bisa, contohnya kayak penderita HIV itu tadi. Itu biasanya ada ada informasinya di internet, itu tinggal cari. Itu bisa, tapi kalau yang lain-lain kan mungkin tidak bisa ya. Kemudian juga keterwakilannya itu tidak terjamin. Dan kita sebagai peneliti itu memiliki sedikit kendali atas metode pengambilan sampel. Dan juga karena kita meminta tolong kepada orang yang kita kenal, yang pertama tadi ya si A. Kemudian si A ini mengenalkan B, C, dan D. Nah, A, B, C, D ini ada kemungkinan mereka kan punya karakteristik yang sama, punya sifat yang sama. Jadi bisa dibilang takutnya nantinya tidak terjadi keterwakilan tadi yang pertama, dan kemudian mereka punya sifat yang sama, akhirnya sampel yang kita peroleh itu hanya menjadi sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Tetapi asalkan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama, contohnya mereka sama-sama memiliki satu karakteristik yang memang mau kita teliti, ya tetap kita bisa jadikan mereka sebagai sampel. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saturation sampling.
tadi di awal sudah disebutkan bahwa kalau saturation sampling itu populasi sama dengan sampel. Jadi semua anggota populasi dapat digunakan sebagai sampel. Tapi bukan berarti kalau kita punya 1000 populasi, populasinya ada 1000, maka kita bisa kita gunakan populasi tersebut sebagai sampelnya kita. Boleh sih boleh, tapi kalau kamu mau capek, mau lama selesainya, kemudian juga butuh biaya yang besar, silakan boleh. Tapi kalau ada keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya gitu ya, pilih deh teknik sampling yang tepat untuk penelitian kamu. Tapi kalau semisal populasi kamu cuma sedikit atau kecil, maka bisa menggunakan saturation sampling atau biasa juga disebut dengan sampel jenuh. Oke, contohnya gini, kita mau meneliti kinerja guru di salah satu sekolah. Dan di sekolah tersebut jumlah gurunya hanya 35 orang. Maka seluruh guru 35 orang itu, populasinya itu bisa kita jadikan sampel. Karena apa? Ya cuma 35, nggak usah disampling. Sudahlah populasinya cuma 35, kita sampling mau jadi berapa? 10. Nggak perlu. Jadi kita bisa gunakan 35 guru ini sebagai sampelnya kita. Oke, jadi populasi sama dengan sampel. Oke, kelebihannya adalah yang pertama, dia ini mudah, jelas mudah lah ya, mudah, praktis, murah, cepat, udah gampang. Kemudian kelemahannya, tidak cocok untuk populasi dengan anggota yang besar. Pokoknya itu tadi, kalau kita punya populasinya ada 1000 orang, nggak usah dipakai semua. Disampling aja, gunakan teknik sampling yang tepat untuk penelitian kalian. Kemudian yang berikutnya adalah accidental sampling. Menentukan sampelnya itu secara tidak sengaja. Bukan tidak sengaja ketemu gitu, bukan tapi ini mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya saat itu gitu. Oke, contohnya adalah kita mau meneliti pelanggan yang tadi di awal aja ya, pembeli di mall. Kita mau meneliti pembeli di satu mall gitu ya. Nah, siapa yang dijadikan populasi pembeli? Pembeli mall, bukan pembeli mall. Orang yang berbelanja di mall tersebut. Itu adalah populasinya kita. Besarannya berapa? Kita kan tidak tahu ya. Tapi kita bisa melakukan, tapi kita punya jumlah sampel yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara menentukan sampel apabila populasinya tidak kita ketahui? Bagaimana caranya? Itu nanti ada di video lain, linknya juga akan saya taruh di bawah ya. Nah, kita sudah tahu populasinya siapa, kemudian juga berapa banyak sampel yang mau kita gunakan atau kita butuhkan. Bagaimana cara mendapatkan sampel tersebut? Kita bisa dengan cara ini accidental sampling, yaitu kita tunggu di depan mall tersebut atau kalau dalam mall itu kan biasanya ada kasirnya gitu ya. Kita bisa tunggu di depan kasir. Siapapun orang yang baru saja melakukan pembelian di mall tersebut, maka orang tersebut bisa kita jadikan sampel. Tanpa melihat umur, tanpa melihat gender, profesi, dan lain sebagainya. Pokoknya siapapun yang membeli, itu yang saya jadikan responden. Gitu ya. Nah, kelebihannya adalah murah dan menghemat waktu, mudah dan juga cepat. Kelemahannya adalah bias,
tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan keseluruhan populasi, kemudian membutuhkan kehati-hatian dalam membuat kesimpulan, dan yang terakhir tidak sesuai untuk penelitian deskriptif. Kesamaan karakteristiknya kesamaan karakteristik sampel itu juga menjadi kelemahan. Ini pokoknya orang yang ditemuin kalau dia memenuhi kriteria yang kita butuhkan, bisa kita jadikan sampel. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kuota sampling. Ini kuota sampling. Dia merupakan pengambilan sampel yang menitikberatkan pada pertimbangan dari peneliti yang bersangkutan. Jadi teknik penentuan sampel dari populasi tertentu yang digunakan guna menentukan klasifikasi sesuai ciri khas tertentu hingga mencapai kuota yang dibutuhkan. Akan tetapi pada prosesnya biasanya itu ada standar serta aturan yang ditetapkan sebelumnya untuk diikuti. Oke, jadi ini tuh mirip-mirip purposive atau judgment sampling ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu tentang kuota sampling supaya proses sampling itu dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan teknik sampling ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dan pastinya juga proses pengambilan sampel harus sesuai dengan tahapan dari awal sampai akhir supaya tidak ada kerancuan data. Nah, ada beberapa tahapnya. Yang pertama adalah membagi populasi dalam unit kelompok yang lebih eksklusif dengan karakteristik masing-masing individu. Setelah populasi dibagi menjadi beberapa subgrup, peneliti melakukan identifikasi terkait proporsi masing-masing kelompok dengan pertimbangan populasi secara keseluruhan. Dan pada tahap ini akan berpengaruh pada proses pengambilan sampel. Dan tahap yang terakhir adalah peneliti melakukan analisis tingkat akhir terkait perbandingan proporsi subgrup dengan total populasi. Analisa juga harus dilakukan dengan cara mempelajari serta memahami detail karakteristik dari setiap kelompok yang dijadikan wakil dari keseluruhan populasi sebagai sumber sampel. Ada beberapa kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yang pertama cukup mudah dilakukan dan juga mudah untuk dikelola dibandingkan dengan metode pengambilan sampel penelitian yang lainnya. Kemudian cocok untuk penelitian di mana peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian. Pengambilan sampel kuota ini dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan dengan metode pengambilan sampel penelitian lainnya. Jadi bisa dibilang peneliti itu dapat menghemat waktu, ya. Kemudian hemat biaya. Representasi dari populasi yang berlebihan dapat dihindari. Dan juga nyaman di sini maksudnya membuat interpretasi informasinya lebih enak gitu ya bagi peneliti. Kemudian yang berikutnya adalah ini cocok digunakan dalam penelitian di mana teknik pengambilan sampel probabilitas sulit untuk diterapkan. Cocok untuk berbagai jenis penelitian. Kelemahannya adalah yang pertama tidak bisa random, namanya juga non probability sampling gitu ya. Jadi dia tuh tidak acak, tidak random. Kemudian bias, dapat meningkatkan resiko bias karena peneliti mungkin menyertakan orang-orang dalam penelitian yang menurutnya mudah didekati atau bersifat kooperatif. Jadi ini subjektif lagi ya. Kemudian hasilnya itu tidak akurat karena kurangnya keacakan dalam pemilihan peserta. Kemudian juga ada akurasi. Pendekatan bias dari peneliti mempengaruhi keakuratan hasil menggunakan jenis metode kuota sampling ini. Jadi tidak akurat ya, karena tadi kan subjektif. Kemudian kalau semisal di antara kalian ada yang mau melakukan penelitian kualitatif, ada beberapa istilah yang
tidak bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Contohnya kalau populasi itu tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Oke, penelitian kualitatif itu menggunakan istilahnya adalah social situation atau situasi sosial. Ada 3 elemen ya, place, actors, and activity yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota, di pinggir sungai, dan lain sebagainya. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui. Oke, kemudian kalau tadi ada populasi, ini ada sampel. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan sebagai responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan atau informan, teman, guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Kalau statistik kan berarti ada hubungannya dengan angka-angka yang harus dianalisa gitu ya. Kemudian teknik sampling pada penelitian kualitatif, ketika mau menentukan sampel dalam penelitian kualitatif itu dapat dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu dengan peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Nah, biasanya teknik sampling yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah non-probability sampling. Contoh, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Pengambilan sampel juga harus didasarkan ciri-ciri atau sifat karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Biasanya tuh kalau dalam penelitian kualitatif, kalau kaitannya dengan narasumber berarti bisa dilakukan dengan wawancara gitu ya. Tapi kalau semisal kalian mau melakukan penelitian kualitatifnya yang tidak melibatkan manusia, bisa berarti literatur gitu ya. Kalau kalian mau melakukan penelitian kualitatif berdasarkan literatur, maka yang harus kalian kerjakan yaitu banyak-banyak baca artikel. Pokoknya sumber bacaannya harus diperbanyak gitu ya. Jadi nggak cukup tuh kalian cuma baca 1 atau 2 atau 3 atau 5 artikel, but more than that, lebih dari itu. Oke. Untuk video teknik sampling saya rasa cukup. Kita nanti akan ketemu lagi di video yang lain dengan materi dan juga topik-topik yang lain. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.